Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys? Semuanya ada anak kelas 11 MAN 1 Jember. Selamat pagi. Jangan tidur terus, jangan rebahan terus. Ayo bangun. Minimalnya lah kalian olahraga gitu. Rebahan ya kalian tuh mah. Gak ada manfaatnya sama sekali hidup kalian kalau kayak gitu itu. Oke, kembali ke topik. Jadi pada pagi kali ini kita akan belajar Al-Quran hadis, dan tanpa berbahasa basi lagi pastinya kita langsung ke materinya. Oke, kita kembali lagi. Kita sekarang sudah sampai pada bab 5, yaitu tentang adab dalam mencari ilmu. Di sini ada 4 sumber yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada Quran surat Taubah ayat 122, ada surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, ada hadis riwayat Sunan Ibnu Majah nomor 220, ada Sahih Bukhari nomor 3202. Oke, yang pertama Quran surat Taubah ayat 122. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan kembalilah dengan mengajarkannya kepada kaummu. Oke, untuk ayat dan terjemahnya bisa kalian cek sendiri di rumah ya. Ya, sekarang di mufradatnya. Yang pertama ada liyamfiru, yaitu pergi, kafah semua, firqatin yaitu golongan, liyatafaqahu untuk memperdalam, waliyunziru untuk memberi peringatan, dan yahzaruna mereka dapat menjaga diri. Oke, maksud dari ayat ini, Rek. Jadi ayat ini tuh menerangkan dulu, pada zaman dulu kita umat Islam itu dilarang untuk ikut perang semuanya. Jadi dulu kan masih zaman perang, jadi kalau ada perang umat Islam tuh jangan semua ikut. Kenapa? Karena harus ada yang menuntut ilmu, harus ada yang belajar sebagian. Untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam, untuk menyebarkan, untuk memajukan misi dakwahnya, supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata gitu, dan dakwah itu dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif kayak gitu. Cuman kalau sekarang kita itu dakwah Nabi udah selesai, dan untuk sekarang jadi ya kita mempertajam lagi ilmu kita seperti itu. Jadi walaupun gak ada perang, gak ada apapun, jadi sesibuk-sibuk apapun kita itu harus kita harus tetap mencari ilmu. Karena apa? Karena untuk diri kita sendiri seperti itu, untuk demi tercapainya agama Islam yang baik, demi menjadi seorang muslim yang kafah, muslim yang masuk ke agama Islam secara menyeluruh, agak hanya KTP doang kayak gitu loh. Jadi kita menuntut ilmu untuk memperjelas, memperkuat keimanan kita sebagai umat Islam. Oke, kemudian ada Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Jadilah orang yang ulil albab, yaitu orang yang merenungkan makhluknya, kemudian kembali mengagungkan zatnya. Oke, mufradatnya ya seperti biasa. Untuk ayat dan terjemahnya bisa kalian cek sendiri. Untuk mufradatnya yaitu khalqi penciptaan, wakhtilafi bergantinya, liulil albab orang yang berakal, yadhkuruna mengingat, qiyama berdiri, wa qu'uda duduk, junubihim berbaring, batila sia-sia. Oke, sekarang tafsirnya. Pada ayat 190 di sini menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk menjadi orang yang ulil albab. Apa ulil albab? Yaitu orang yang berakal. Mengapa kita disuruh jadi orang seperti itu? Karena orang yang berakal
itu akan senantiasa memikirkan atau merenungkan semua fenomena yang ada di langit, bumi, penciptaan siang dan malam, bergantinya siang dan malam seperti itu, penciptaan semua makhluknya Allah. Kemudian dia merenungkan tentang hal itu, kemudian dia akan kembali kepada Allah. Maksudnya gimana? Jadi ketika orang memikirkan semua itu, mereka takjub akan hal itu semuanya, maka orang itu akan ingat kembali kepada Allah, akan ingat kembali tentang keesaan Allah, tentang ketauhidannya, tentang imannya, tentang zikrullah, seperti itu. Kemudian ketika orang tersebut ingat bahwa Allah itu Maha Esa, bahwa Allah Maha Pencipta segalanya, maka orang itu akan semakin tebal keimanannya. Kemudian seraya dia berkata bahwa, ya Allah, sungguhnya tiada yang sia-sia Engkau ciptakan dari semua ini. Sungguhnya ada hikmah dari semua itu. Seperti itu. Kemudian lanjut pada hadis riwayat Ibnu Majah nomor 220, yaitu Haddatsana Hisyam bin Ammar haddatsana Hafsu Ibnu Sulaiman haddatsana Katsiru Ibnu Shizir an Muhammad ibni Sirin an Anas ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahli kamuqalidil khosaziri al-jauhar wal lu'lu'a wal zahab. Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafas bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Sinzir dari Muhammad bin Sirin dan Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi. Jadi maksud dari hadis riwayat Ibnu Majah tersebut, baik laki-laki maupun perempuan itu wajib dalam mencari ilmu. Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata cara ibadah. Mengapa itu yang wajib? Karena kita diciptakan oleh Allah sejatinya untuk beribadah. Jadi ketika kita mempelajari ilmu-ilmu tentang ibadah, maka ibadah kita akan semakin berkualitas, kualitasnya akan baik, kemudian kita akan menjadi Islam, seorang muslim yang kafah. Sedangkan beribadah kepada Allah tanpa mengetahui ilmunya itu salah. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang sia-sia. Dia sholat, tapi dia nggak tahu kalau harus wudhu terlebih dahulu, maka sholatnya sia-sia kayak gitu. Kemudian di dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak tepat itu juga sia-sia. Jadi contoh gampangnya gini lah. Aku ngajar noiki Kurdis nang arek-arek TK. Yo gak kira ngerti, gak kira paham ini ngomong apa, ini bahas apa gitu, gak kira paham. Jadi ya sia-sia gitulah. Jadi kita mau ngomong panjang lebar bagaimanapun dia gak akan ngerti. Karena apa? Taraf berpikirnya itu beda dengan kita, beda dengan kalian gitu. Kemudian ada hadis dari riwayat Bukhari Muslim nomor 3202, maksudnya Sahih Bukhari ya, yang berbunyi hadatsana Abu Asim Ad-Dhahhak bin Makhlid akhbarana Al-Auza'i hadatsana Hassanu ibni Atiyah an Abi Kabsyah an Abdullah ibni Amri wa an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayatau wa hadithu an bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya
muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adatu minnar. Telah bercerita kepada kami Abu Asim Ad-Dalhaq bin Ma'had telah mengabarkan kepada kami, Al-Auza'i telah bercerita kepada kami, Hasan bin Atiyah dari Abi Kabsyah dari Abdullah bin Amr, bahwa Nabi SAW bersabda, sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel, dan itu tidak dosa, dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Jadi hadis tersebut menganjurkan kepada kita umat Islam yang pertama untuk berdakwah walaupun hanya satu ayat yang disampaikan. Jadi kita menyampaikan ilmu kepada orang lain untuk memperkuat keimanan kita, memperkuat keislaman kita. Kemudian yang kedua, hadis ini juga membolehkan mengambil pelajaran dari kisah-kisah Bani Israel. Jadi kisah-kisah untuk menyadarkan kita, untuk memperkuat iman kita, seperti itu. Jadi kisah-kisah yang sebagai pelajaran, sebagai ibrah bagi kita, kita ceritakan kepada orang lain untuk mengambil pelajaran dari itu. Kemudian yang ketiga ada pemalsuan hadis yang muncul pada masa Nabi Muhammad. Jadi maksudnya dulu ada pemalsuan hadis yang muncul pada masa Nabi Muhammad yang membuat beliau memperingatkan kepada sahabat itu tidak boleh membuat kebohongan yang disandarkan kepada beliau. Jadi Nabi itu mewanti-wanti kepada kita umat Islam, jangan menyampaikan sesuatu yang tidak benar, yang tidak hak, yang disandarkan kepada Nabi, nggak boleh. Itu dosa besar dan pelakunya masuk neraka, seperti itu.